Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan ada sedikit pengumuman penting dulu nih guys, dimana untuk Tonghua Chuxian Jet Dynasty bakalan tamat season satunya di episode 26 ini. Jadi Mimi pastikan Tonghua ini terakhirnya bakal nunjukin kita pertarungan terakhir antara Sekte Qingyun melawan Sekte Iblis. Semoga aja endingnya nggak bergantung ya guys ya, nggak kayak Tonghua-Tonghua lain. Oke guys, kita review sedikit dulu buat part sebelumnya di mana kita sudah melihat orang-orang dari Sekte Qingyun yang sementara menetap di aula utama. Sementara para musuh yang mundur, dari situlah terungkap guys, kalau orang yang membantai seluruh desa Caimia waktu Xiaofan kecil adalah Biksu Pu Zhi, selaku guru Xiaofan di zaman dulu. Membuat Xiaofan tidak menyangka-nyangka obsesi Biksu Pu Zhi terhadap penggabungan aliran Taoisme dan Buddhisme itu sangatlah besar, sehingga dia ingin agar Xiaofan memasuki Sekte Qingyun. Tapi sayangnya Biksu Pu Zhi mengambil jalan yang buruk, yaitu lepas kendali, terkena efek dari mutiara darah, membuat dirinya membantai seluruh desa guys, menyisakan Paman Wang seorang saja. Setelah mendengar cerita itu, Xiaofan pun menjadi gila. Dia hanya tertawa sambil menangis. Kekuatan iblisnya pun melonjak drastis, dan akhirnya kita pun masuk ke intro. Xiaofan yang menggila, kekuatan iblisnya meningkat drastis. Perlahan kesadarannya menghilang, membuat dirinya menjadi seperti orang gila. Sang guru hanya bisa bertanya-tanya, apa yang salah dengan Xiaofan? Qingye marah mencoba menyerang orang-orang dari kuil Tianyin, tapi dihentikan. Xiaofan sampai-sampai muntah darah guys. Waduh. Biksu Pu Hong menjelaskan adiknya dulu menekan kekuatan jahat mutiara darah dengan kekuatan Buddhisme. Tapi hari itu dia terluka parah dan menjadi sangat rentan guys, sampai-sampai dia dikendalikan oleh kekuatan jahat, menciptakan dosa yang tidak bisa dimaafkan. Xiaofan dan Qingye meminta mereka membayar atas nyawa-nyawa orang desa Caimiao yang mereka bantai. Biksu Pu Hong menjelaskan kalau semua masalah ini memang dikarenakan kuil Tianyin mereka guys. Jadi orang-orang dari Qingyun itu tolong jangan menyalahkan Xiaofan. Mendengar itu malah Xiaofan tertawa guys, merasa perkataan konyol keluar dari seorang biksu tertinggi. Mereka berusaha menenangkannya agar Xiaofan tidak terjerumus ke jalan yang sama dengan si Pu Zhi alias jalan iblis. Tapi Xiaofan yang selalu dibohongi, selalu dituduh dia sudah tidak sanggup, sehingga dirinya pun menggila dan segera menyerang semua orang di sana. Secepatnya orang-orang melancarkan formasi ribuan pedang pembantai. Itu cukup membuat Xiaofan terpojok guys. Namun tuar, tiba-tiba muncullah Piao yang mengajak Xiaofan untuk pergi dari sana. Piao meyakinkan orang-orang di sini hanya ingin membantai Xiaofan seorang, sehingga Xiaofan pun hanya bisa mengikuti Piao guys. Di luar pertarungan juga masih sempat terjadi. Xiaofan sempat mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Piao meyakinkan sampai mati sekalipun dia bakal tetap berada di sisinya Xiaofan. Cie, ini mah udah bucin maksimal ya guys ya. Sampai nyawa pun dia berani serahkan loh. Waduh. Dan tuar, muncullah sang raja hantu ayahnya Piao. Dia menyuruh mereka untuk segera pergi. Raja Hantu mengajak ketua sekte Taosuan untuk mengakhiri semuanya hari ini dan di sini juga.
Ketua sekte sih membalas bakal memberantas iblis hari ini juga. Demi perdamaian dunia, demi menghilangkan penderitaan, dan itu sebagai pernyataan perang. Sehingga tanpa perlu basa-basi lagi, perang kedua kalinya pun harus terjadi. Siapa yang menang hari ini itu bakal menentukan nasib dunia di masa depan. Sementara para kroco bertarung, kedua pemimpin juga bertarung di atas udara. Di sisi lain, Xiao Fan yang ingin pergi dengan Piao itu malah dicegat oleh Lu Suiqi dengan alasan kalau Xiao Fan adalah murid dari sekte Qingyun mereka itu tidak diperbolehkan pergi. Ya elah, bingung juga ya. Di sekte sendiri itu malah mau dibantai si Xiao Fan kan? Tapi mau pergi juga nggak dibolehin, coba gimana ha? Piao tentu tidak terima karena orang-orang dari sekte Qingyun itu hanya ingin mengeksekusi Xiao Fan. Sehingga pertarungan keduanya pun terjadi. Di sisi lain, Xiao Fan harus berhadapan dengan Fa Xiang, senior dari kuil Tianyin. Tapi saat Xiao Fan melihat sosoknya, dia jadi teringat tidak terkendali, kekuatan iblisnya semakin pekat, semakin kuat. Segera Fa Xiang mencoba membersihkan Xiao Fan dengan harta reinkarnasi. Tapi sayangnya semua itu sia-sia saja guys. Sehingga Fa Xiang pun segera mencoba mengambil pedang darah miliknya yang menjadi sumber kekuatan iblis. Tapi lagi-lagi tidak berefek. Malah niatnya Xiao Fan untuk membantai semakin besar. Di sisi lain, pertarungan Raja Hantu melawan ketua sekte itu masih berlanjut. Nah, ini baru seru nih pertarungannya nih guys. Tapi sayangnya kita harus kembali menonton pertarungan Xiao Fan melawan senior Fa Xiang. Xiao Fan menjadi super kuat dengan cepat menghabisi senior Fa Xiang guys. Orang-orang dari sekte Qingyun pun kembali tidak membiarkannya mencoba menekan Xiao Fan. Tapi apa hasilnya? Semuanya malah dipentalkan olehnya dengan kekuatan iblis. Terlalu mudah. Di sisi lain, ketua sekte yang terkena serangan telak dari sang Raja Hantu, tapi dia tidak menyerah dan segera memanggil binatang Qilin dari dalam air. Segera binatang suci pun menyerang Raja Hantu sampai terpental. Dan pertarungan keduanya pun terjadi. Kuat juga ini binatang Qilin ya guys ya. Tapi sang Raja Hantu tetap lebih kuat. Di sisi lain, Xiao Fan yang semakin menggila. Dia mulai tidak sadarkan diri. Tapi Piao segera menyadarkannya guys. Meyakinkan kalau ada dirinya di sampingnya. Dia terus mengatakan akan bersama Xiao Fan bahkan sampai mati sekalipun. Membuat Xiao Fan akhirnya perlahan tersadar guys. Dan mereka pun bergegas untuk kabur dari sana secepatnya. Di sisi lain, Raja Hantu melawan binatang suci Qilin. Sampai-sampai sang binatang pun dikalahkan olehnya, mantap. Tapi ketua sekte segera turun tangan mengeluarkan pedang legendaris Cusian. Waduh, ini dia nih guys. Ini bakal jadi pertarungannya sesungguhnya. Sehingga pertarungan pun kembali berlanjut. Sengitnya bukan main nih. Ketua sekte mengeluarkan pedang raksasa dan